segala materi popularitas. Tapi supaya nggak nyangkut nih, Wi, pas gue baca tuh ada 3 media nulis begini nih. Gue mau klarifikasi langsung biar nggak gibah. Nih, ya kan? Ini kalau nggak ditanya gue dosa. Ya, oke. Tontowi Ahmad mundur karena status magang salah satu alasannya yang membuat dia keberatan. Nah, udah ada 3 media nih. Jadi gue pikir ini nggak gosip. Sebenarnya itu nggak mau saya bahas. Ya, saya takut juga dia bagaimanapun juga PBSI kan sudah membesarkan nama saya. Betul. Cuma ini memang saya harus sampaikan. Dari terakhir kemarin Desember, saya itu juga kaget. Dari pertama yang ngeplan itu saya partner sama Apri. Waktu itu kan saya di planning partner Apri. Untuk kejuaraan A, B, C, D itu ada plan semua. Tiba-tiba keluarlah dengan status magang. Di bulan Desember tuh? Di bulan Desember status Owi magang di Pelatnas. Nah, saya kaget dong. Status magang itu kalau menurut saya, status magang itu dipakai untuk atlet junior yang mau masuk ke Pelatnas, disaring dulu, dilihat dulu prestasinya bagus apa enggak, itu dia magang dulu. Kalau udah dapat prestasi, dia masuk ke Pelatnas gitu. Kalau menurut saya. Nah, sekarang saya sendiri ini udah bisa dibilang saya tuh udah tua di badminton. Ya udah bisa dibilang senior di badminton. Dikasih status magang. Gitu kan. Ya mau nggak mau kan pasti ada rasa merontak sedikit lah. Kok bisa sih gue diginiin? Seenggak-enggaknya PBSI itu menghargai gue. Saya nggak mau dihargain wah banget sih. Cuma dengan contoh misal, Wi, dengan status lo magang ini, kriterianya apa aja nih? Oh, pertandingan berhubung. Ini sekarang fokusnya di Olimpiade, atlet-atlet yang utama, yang prioritas untuk Olimpiade, ini mungkin yang diutamain ini. Contoh misal. Kalau dia bilang sama saya, maksudnya PBSI bisa bilang gitu, saya pasti akan bilang, oke, prioritaskan dulu apa yang di Olimpiade. Saya mau pertandingan, saya bisa biaya sendiri, bisa bagaimana solusinya. Yes. Saya mencari solusi bisa. Asalkan ada diskusi dengan saya. Saya nggak minta diajak diskusi, tapi ya dikasih clue-nya sedikit lah. Kalaupun PBSI sudah, gue udah nggak membutuhkan lu lagi. Oke, saya juga pasti akan mundur. Gitu. Kalau ada penjelasan tentang saya di situ, saya pasti akan menerimanya. Dan saya pasti bikin solusinya, bukan cuma sepihak ya. Kalau kayak gini kan cuma sepihak. Dan saya juga kaget. Tiba-tiba udah dikasih plan ke depan, oh ini lo kejuaraan A, B, C, segala macem. Tiba-tiba lo dikasih status magang. Kan aneh. Dan saya juga, ya salah satu mikir untuk, ya udah cukup. Itu ya salah satunya ya itu. Salah status magang di PBSI gitu. Terus sekarang teman-teman di Cipayung, kok lo bisa status magang? Sekarang posisi saya berada di situ. Oh iya, kok gue ngapain di sini? Sekarang gue udah nggak ada kepentingan apa-apa di badminton. Gue udah dapat semua kok di badminton. Iya kan? Orang saya partner junior aja saya mikir kan, oh ya udah gue coba lah untuk bisa menaikkan yang junior ini buat ngangkat gitu biar jadi senior, biar dia punya pengalaman. Saya mau share pengalaman ke situ. Berarti kan saya udah nggak ada kepentingan apa-apa di situ. Saya malah dikasih status magang. Udah berarti kan PBSI udah nggak butuh saya. Saya keluar pun PBSI udah oke, ya berarti udah cukup. Gitu. Karena sebelumnya itu saya dikasih tahu, kamu itu bisa buat contoh atlet-atlet muda. Karena sejujurnya waktu saya main, Mas, apa Bang? Apa Om? Saya itu lah, masa Om. Ya. Sejujurnya waktu saya main, Mas, apa Bang? Apa Om? Saya itu lah, masa Om. Ya. Ya, segini loh Bang. Maksudnya pas begitu saya punya komitmen main nih, saya di latihan itu tetap all out loh. 100% saya ya udah latihan ya 100%, nggak ada setengah-setengah. Gitu. Jadi waktu saya dikasih motivasi itu, oh ya berarti saya masih berguna dong buat junior-junior saya ini untuk bisa memotivasi. Kalau sekarang saya latihan semangat, mungkin pelatih bisa bilang itu loh, yang senior aja latihan semangat. Untuk juniornya seenggaknya bermanfaat gitu. Tapi kan keadaannya berbeda. Ya mungkin salah satunya yaitu yang Bang Valen tadi mancing saya untuk kondisi dan ininya enggak ini. Itu ya salah satunya itu.
Ya kondisi sama situasinya udah berbeda gitu. Ada sih pihak yang suruh saya tuh, "Wi, lo tuh masih bisa main, lo tuh main aja. Biaya semua biar kita yang handle." Ada sih Tanggung. pihak kayak gitu. Ya, ada pihak Pastilah. kayak gitu. Nah, cuma saya tuh kan nggak mau. Saya nggak maunya balik setengah-setengahnya itu lagi. Yang Kalau saya tadi. cuma badminton cuma buat cari uang buat apaan? Gitu loh. Kalau misalnya saya cari badminton cuma buat rutinitas, cuma buat ya lo 8 besar kalah, 16 kalah nggak apa-apa ada duitnya. Ya buat apa? Itu kan udah nggak 100%. Saya juga bikin kecewa siapa yang mendukung saya. Kalau saya cuma badminton cuma buat cari uang buat apaan? Gitu loh. Kalau misalnya saya cari badminton cuma buat rutinitas, cuma buat ya lo 8 besar kalah, 16 kalah nggak apa-apa ada duitnya. Ya buat apa? Itu kan udah nggak 100%. Saya juga bikin kecewa siapa yang mendukung saya. Jadi saya udah mutusin, ya udahlah saya udah cukup di sini. Jadi sekedar cuma pemain bayaran gitu ya. Iya, buat apa? Harus yang gitu. berprestasi baru dapat bayaran, ya nggak? Nah, begitu maksud saya. Itu dia. Jadi ya itulah yang memang lo rasakan ya, bahwa bukan keputusannya, tapi nggak diajak komunikasinya. Ya, mungkin miskomunikasi aja sih. Iya. Tapi Iya. saya kan nggak mempermasalahkan itu. Saya Iya. mempermasalahkan kan, iya gitu. Udah nggak ada motivasi. Ya, udah nggak ada motivasi. Nggak ada motivasi. Cuma itu jadi memang salah satu bahan untuk meyakinkan lo bahwa ya memang ini waktunya nih gitu kan. Iya. Udah kayak udah nggak dibutuhin nih gitu. Walaupun di belakangnya mungkin lo berharapnya manusia biasa yang memberikan banyak gelar, ya gue diajak ngobrol lah gitu kan. Ya, maksudnya. ya betul. Ya mudah-mudahan lah ini juga apa ya, artinya kita sangat berterima kasih dengan Owi dengan segala kontribusi yang diberikan bagi negara ini melalui PBSI juga, dan PBSI dan juga Bulu Tangkis Indonesia banyak memberi juga kepada Owi kan dari sisi karir. Siap. Artinya ketika mengakhirinya ini mudah-mudahan nanti juga akhirnya indah ya. Bagaimana nanti ke depannya antara keputusannya Mas Owi dengan yang memang akan dilakukan oleh PBSI termasuk ke generasi berikutnya. Karena kan sempat ada kutipan dari Mas Owi, mudah-mudahan tidak begitu dengan pemain-pemain yang lain kan gitu kan. Iya. Saya sih cuman ya artinya gini, kalau untuk pemirsa bahwa memang setiap organisasi pasti ada ceritanya kan gitu. Karena dulu ada Simon Santoso, ada Markis Kido, ada Tommy Sugiarto, ada si Bella Trix tuh panggilannya siapa sih? Bella. Bella, itu yang gue baca juga dulu sempat akhirnya di luar pelatnas karena ada ketidakcocokan lah. Tetapi bagi gue dengan segala rasa hormat, termasuk Markis Kido ya, Mas Owi ini memang runtutan dan rentetan prestasi dan gelarnya tuh kastanya memang harus ditaruh yang termasuk yang tertinggi nih di bulu tangkis Indonesia. Jadi memang mungkin ini menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan juga, bagaimana pahlawan kita, atlet kita harus berada di posisi yang seperti apa, walaupun misalnya dia sudah dalam tahap usia yang dikatakan sudah tidak produktif ataupun juga prestasinya sudah menurun. Dan ini mudah-mudahan buat semua atlet Indonesia ya. Supaya jangan sampai nanti orang begini loh Mas Owi. Mas Owi aja yang udah dapat Olimpiade, juara dunia sama All England bisa digituin. Gimana gue? Itu loh, Wi. Nah, takutnya itu. Kalau Cibutet tentang yang itu lu nggak curhat sama dia? Ya pasti ya sejujurnya pasti ya pendapat channel mungkin kok lu digituin sih gitu. Pasti jawabannya cuma itu. Kok lu gitu sih gitu. Sebelumnya nggak ada status magang tuh nggak, Dewi? Kecuali di garis bawah ini. Kecuali yang mengambil keputusan itu tidak tahu bulu tangkis. Itu mungkin itu bisa ditoleransi gitu. Tapi kan itu tahu gitu kondisinya gitu. Sekarang saya ada di posisi saya jadi pengurus. Saya bakal kayak gitu nanti, saya rasa saya nggak mungkin. Yes. Gitu sih ya. Tapi ya udahlah, itu menurut saya itu bukan jadi pokok permasalahan. Ya, gitu. Kita juga nggak pengen rame di situnya. Yang penting ya sekedar kita mendengar bagaimana pasca 1 hari pensiunnya Mas Owi ya. Siap. Dan mudah-mudahan kalau memang akhirnya didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi juga sangat ya yang tadi dikatakan Mas Owi lah, harusnya lebih beda lah
mungkin perlakuannya gitu ya. Dan Ya. juga mungkin komunikasinya seperti itu. Pertanyaan terakhir Mas Oi. Ya. Kalau akhirnya lu mau coba jalur di luar pelatnas, tapi sama Cibutet, Cibutetnya juga misalnya mau, lu masih mau nggak? Kayaknya Cibutet udah nggak mau deh. Ya kan misalnya. Ini gue cuma berhayal doang. Kalau masih mau, Cibutet misalnya mau nih. Mau. Terus tadi yang bilang ada yang akan siap untuk mendukung kalian. Mau nggak lu? Ya, kan udah pensiun. Ya mau aja. Mau. Iya kan? Oh.